Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya heran ya dengan sikap manuver-manuver Luhut Binsar Panjaitan yang sudah mulai menua, usianya 75 tahun, ketemu Elon Musk dan begitu bangga ya dia berjumpa dengan Elon Musk itu. Tetapi apa yang dibicarakan sebenarnya kan poinnya satu saja, bagaimana menarik investor sekaliber Elon Musk untuk membuat semacam investasi di suplai baterai untuk pabrik Tesla yang sangat mungkin tentu menjanjikan buat Tesla sendiri, tapi buat apa kita selalu menjadi ajang investasi tanpa mengembangkan sumber daya manusia kita sendiri. Ini berbeda ya dengan datangnya B.J. Habibie diminta datang kembali ke Indonesia setelah dia berkarya di luar negeri di pabrik pesawat di Jerman itu, dan kemudian dia membangun sendiri pabrik pesawat terbang tahun 74 di Bandung ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan ya kualitas manusia Indonesia. Kata Habibie, kalau kita menguasai 2% high tech, 2% teknologi tinggi kita kuasai, maka negara yang menguasai high tech sebanyak 2%, maka dia akan menjadi negara maju. Dan itu yang disasar oleh B.J. Habibie, sehingga dia mengirim ribuan anak-anak muda belajar high-tech teknologi ke universitas di Eropa ya, dan di Amerika ya. Termasuk kakak saya yang sekarang masih di PT Dirgantara itu juga magangnya di Seattle ya, di pabrik pesawat Boeing di Amerika. Hanya magangnya dikirim ke luar negeri oleh Habibie. Luar biasa ya. Sekarang Luhut untuk apa ingin membangun atau menarik investor ke Indonesia tanpa mengembangkan orang-orang Indonesia sendiri, anak-anak muda milenial, supaya menguasai teknologi tinggi. Nanti kalau banyak pabrik-pabrik di Indonesia yang dimiliki oleh perusahaan multinasional dan kemudian yang kerja adalah orang-orang Indonesia, tukang-tukangnya, kuli-kulinya, jadi kita menjadi negeri kuli di negeri sendiri tanpa kita pernah bisa menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi tuan di negeri sendiri yang kaya raya ini. Di Indonesia kan kaya raya itu indah ya. Kata sastrawan besar Mu'tatuli, Indonesia itu seperti sepotong surga di Katulistiwa, Zamrud di Katulistiwa, dalam perspektif orang-orang barat yang memang memiliki satu rasa untuk menundukkan ya orang-orang Indonesia dengan kekayaan yang melimpah ruah. Itulah yang masih dialami atau masih di dalam benak orang-orang pengusaha-pengusaha barat itu, menjadikan Indonesia sebagai the biggest market ya, pasar yang besar, dan juga sekaligus sumber daya alam yang besar sehingga dia dikuras. Jadi salah satu cara bukan mengagungkan Elon Musk, mengagungkan orang-orang yang kreatif, yang hebat, yang inovator yang hebat seperti Elon Musk, sehingga mampu menciptakan SpaceX, menciptakan mobil Tesla, dan kemudian kemarin dia baru membeli Twitter ya, tanggal 25 Januari senilai 44 miliar dolar atau setara dengan 634 triliun, dan itu setara dengan untuk membangun kota. Coba lihat, Elon Musk mengeluarkan uangnya itu membeli Twitter ya, sebagai satu cara untuk bagaimana mengintegrasikan dirinya atau mengintegrasikan negara Amerika ke dalam satu high-tech teknologi tinggi, atau setidaknya ke bisnis yang betul-betul sedang naik daun, yaitu Twitter atau medsos begitu kira-kira. Sementara kita membangun kota yang menimbulkan kontroversi sejak awal dengan nilai yang hampir sama, yaitu sekitar 500 triliun, tapi akan berkembang menurut para ahli nanti akan membengkak menjadi 800 triliun. Ini soal mindset ya, mana yang didahulukan pembangunannya, dan pilihan-pilihan bisnis mana yang harus didahulukan. Kalau bisnis yang Luhut itu inginnya mendapatkan satu investasi di Indonesia untuk membuka lapangan kerja yang ternyata juga tidak mudah. Lebih baik memang strategi pengembangannya adalah mengembangkan manusia ya, bukan mendatangkan investasi untuk menjadikan anak-anak Indonesia atau mahasiswa Indonesia atau anak-anak muda Indonesia menjadi kuli di perusahaan-perusahaan asing, menjadi semacam skrup dalam sistem kapitalisme global. Dan dia bangga akan membawa Pak Jokowi akan bisa mengubah schedule dari Elon Musk tanggal 14 Mei. Itu katanya Elon Musk mengubah jadwalnya karena akan mendapat kunjungan dari Presiden Indonesia, yaitu Bapak Presiden Jokowi, ke pabrik
SpaceX ya, roket SpaceX di Amerika. Buat apa ya? Jadi tampaknya kekeliruan strategi pembangunan Indonesia yang bertumpu pada membangun barang-barang, benda-benda, jembatan, lapangan terbang seperti jembatan dan lain-lain itu tanpa diimbangi oleh pembangunan ya. Kualitas manusia Indonesia sendiri tentu akan menjadikan kita menjadi kuli ya di negeri sendiri. Sementara pemilik perusahaan itu adalah orang-orang lain, orang-orang asing, termasuk Elon Musk dan kawan-kawannya itu. Jadi bukanlah kebanggaan kunjungan ya Pak Presiden tanggal 14 Mei ketemu Elon Musk itu nggak ada gunanya. Menurut saya nggak ada gunanya. Mungkin untuk orang-orang tertentu yang memiliki mindset yang lama ya, old mindset ya, itu tentu dia akan berguna, akan menciptakan satu keuntungan sesaat bagi Indonesia, dan menciptakan lapangan pekerja. Tetapi yang bekerja di situ tidak bisa menyerap, kecuali harus belajar sendiri, dirancang oleh negara untuk menguasai teknologi tinggi. Tidak menguasai teknologi tinggi tidak cukup ya menerima limpahan teknologi yang akan ditransfer oleh orang-orang itu. Teknologi harus direbut ya. Kira-kira begitu kalau kata Habibie. 2% dari penduduk Indonesia yang sekarang 300 juta, maka 6 juta orang itu harus menguasai high tech, harus menguasai teknologi tinggi dan belajar ke Elon Musk, ke negerinya Elon Musk, harus belajar ke Eropa, ke Korea, ke Jepang, ke Cina, ke Australia, ke Rusia, belajar kembali membawa kemampuan penguasaan high-tech teknologi tinggi. Harusnya begitu, bukannya terus presiden yang mengunjungi Elon Musk buat apa? Menurut saya begitu. Jadi saya kira langkah strategi dari Luhut Binsar Panjaitan yang sudah mulai menua itu tidak cocok lagi ya dalam pengembangan visi bangsa ke depan yang harus menjadi manusia unggul dalam perspektif B.J. Habibie. Saya Yudi Pramuko, tukang donat YouTuber. Tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.